dunia sepak bola di Indonesia telah memasuki era baru di mana sentuhan bisnis lebih terasa dibandingkan dengan 12 tahun yang lalu. Bahkan para artis dan selebriti tanah air ini mulai melirik industri sepak bola sebagai pangsa baru dalam pengembangan bisnis. Dunia sepak bola di Indonesia telah memasuki era baru di mana sentuhan bisnis lebih terasa dibandingkan 12 tahun yang lalu. Bahkan para artis dan selebriti tanah air yang mempunyai finansial memadai mulai melirik industri sepak bola Indonesia sebagai pangsa baru dalam mengembangkan bisnis yang dimiliki. Selain itu, fenomena artis yang membeli klub sepak bola khususnya Liga 2 Indonesia juga tengah ramai diperbincangkan oleh publik, mulai dari Raffi Ahmad, Gading Marten, Atta Halilintar, Baim Wong, dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Melihat fenomena ini, para pengamat sepak bola meyakini bahwa bisnis di sektor tersebut cukup menarik. Nantinya dengan adanya selebriti membeli klub Liga 2 akan meningkatkan kualitas liga menjadi lebih baik dalam pengelolaan manajemen dan keuangan. Adapun dengan banyaknya pesohor yang tertarik masuk ke industri sepak bola nasional menunjukkan bahwa dengan segala permasalahannya yang terjadi, daya tarik sepak bola tanah air masih sangat besar. Untuk itu sejumlah pengamat meminta PSSI dan operator liga agar lebih serius dalam memperhatikan kualitas liga di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Sepak bola merupakan salah satu olahraga terpopuler di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Antusiasme masyarakat di tanah air terhadap sepak bola begitu tinggi besarnya. Antusiasme tersebut dinilai menjadi potensi besar bagi industri sepak bola tanah air. Nah, fenomena ini kemudian dilirik oleh para artis Indonesia yang tertarik untuk berbisnis sepak bola. Beberapa artis atau selebriti di dalam negeri mengakuisisi sejumlah klub sepak bola di tanah air. Di antaranya ialah ada Raffi Ahmad, kemudian Atta Halilintar, Gading Marten, dan tidak ketinggalan pemirsa putra bungsu dari Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Masuknya para artis ini ke industri sepak bola dinilai mampu menggairahkan industri yang sedang lesu. Pertama pemirsa ialah Raffi Ahmad yang merupakan selebritis papan atas dan pencipta konten YouTube. Ini membeli klub sepak bola yang berbasis di Cilegon, Banten, yaitu Cilegon FC. Dan kemudian mengubah nama dari klub tersebut menjadi Rans Cilegon FC, dan pembelian klub Liga 2 ini dilakukan melalui perusahaannya yang bergerak di industri hiburan, Rans Entertainment, yang bekerja sama dengan perusahaan distributor otomotif Prestige Motorcars milik pebisnis muda Rudy Salim. Selanjutnya pemirsa ialah Gading Marten, selebritis yang juga putra dari aktor senior Roy Marten, yang memutuskan untuk membeli klub yang berbasis di kota Tangerang, Banten, yaitu Persikota Tangerang. Kemudian ada Atta Halilintar pemirsa yang merupakan seorang YouTuber papan atas dan terlibat pembelian klub sepak bola bernama AHPS Pati FC. Dan terakhir pemirsa adalah Kaisang Pangarep yang merupakan putra Presiden Joko Widodo dan terlibat dalam pembelian klub sepak bola yang bermarkas di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah, yaitu Persis Solo. Kaisang membeli 40% saham Persis Solo dan menjadi pemegang saham klub bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang juga membeli 20% saham, serta Kevin Nugroho yang membeli 30% saham, sedangkan 10%-nya lagi saham masih dimiliki pendiri dari PT PSS dan 26 tim internal. Lantas pemirsa, apa sih yang mendasari para pesohor tanah air tersebut melakukan akuisisi klub sepak bola di Indonesia? Berikut informasinya. Rans bersama Prestige, di sini kita bergabung mengakuisisi Cilegon FC menjadi Rans Cilegon FC. Bukan hanya sebuah tim semata aja yang ingin kita bentuk, tetapi juga saya bersama partner, bersama teman-teman direksi ataupun bagian dari Rans Cilegon FC ini, kita sama-sama ingin membuat sekolah sepak bola, akademi yang benar-benar proper. Sebenarnya ini berawal dari mimpi ya. Ini challenge buat kami sebagai anak-anak muda. Aku umur 26, broku ini umur 28. Jadi
pengen ada perubahan di sepak bola dari generasi-generasi zaman now gitu. Wow, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong yang sangat luar biasa. Jadi kalau ditanya stabilnya gimana, itulah challenge kami. Oke. Itulah challenge kami di Liga 2 ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi, yang penting kita memberikan usaha yang terbaik. Karena kita harus bersinergi juga dengan perusahaan-perusahaan supaya ya Persis Solo bisa beli pemain bagus. Yang kedua, kita bisa menjalankan liga internal supaya kita bisa menyerap sebanyak mungkin putra daerah khususnya Solo Raya supaya bisa main di Persis Solo. Oke pemirsa, kalau kata Atta Halilintar tadi ya, pengen ada perubahan di industri sepak bola tanah air. Para pengamat sepak bola juga menilai pemirsa bahwa kondisi klub sepak bola memang tengah menyedihkan, terutama sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Situasi ini disebabkan penghentian kompetisi selama hampir setahun yang membuat klub sepak bola tidak mendapatkan pemasukan sama sekali. Paling jelas terlihat pemirsa adalah banyak klub sepak bola di Indonesia saat ini terpaksa melepas para pemain bintangnya dan memilih pemain yang lebih terjangkau. Bahkan nilai kontrak para pemain yang berlaga saat ini tidak sebesar perolehan musim sebelumnya. Dan pemasukan klub sepak bola Indonesia mayoritas didapatkan dari tiket setiap pertandingan. Sementara itu, kontribusi komersial dan sponsor dari klub juga mulai berkurang dan suntikan dana pemerintah secara langsung tidak lagi diperbolehkan secara bisnis. Dan pemirsa, para pengamat bisnis selama ini mengelola klub sepak bola memang sebetulnya tidak selalu menguntungkan. Meski demikian, dalam situasi normal, prospek industri sepak bola nasional cukup menjanjikan, terutama di kota-kota besar dengan basis penggemar yang cukup banyak, seperti Jakarta, kemudian juga Bandung atau Surabaya. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menilai sepak bola Indonesia saat ini mulai kembali dipercaya lagi oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari makin banyaknya masyarakat, baik dari kalangan artis atau selebriti dan pengusaha yang ingin berinvestasi dalam klub sepak bola. Oleh karena itu, pemerintah meminta PSSI sebagai federasi sepak bola untuk terus menjaga kepercayaan publik. Kemenpora juga mendorong PSSI agar membuat aturan yang ketat sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengaturan skor tidak terjadi lagi. Menpora menegaskan bahwa pemerintah dan PSSI sangat serius dalam memajukan sepak bola nasional. Terlebih pemirsa, saat ini telah terdapat instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Dengan demikian, kedepannya sepak bola nasional akan didorong menuju ke arah industri. Lalu, seperti apa sih optimisme baru bisnis sepak bola Indonesia? Berikut informasinya dalam paket berita. Setiap tahun, setiap musim, bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda, industri sepak bola Indonesia berada pada fase yang stagnan. Tampak gemerlap di permukaan namun sulit menghilangkan aura pesimistis lantaran begitu banyak permasalahan yang terjadi. Seperti diketahui, pengelolaan klub sepak bola di Indonesia memang terus berkembang sejak tidak lagi mengacu kepada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi perkembangan yang positif dengan masuknya para pebisnis ke industri sepak bola meski masih bersifat pseudo profesional. Namun demikian, hadirnya muka-muka baru di sepak bola tanah air justru disambut antusias agar mampu menyuntikkan harapan bahwa bisnis sepak bola yang belum meyakinkan dalam hal perolehan keuntungan besar setidaknya memiliki potensi untuk dikembangkan. Adapun secara perlahan pembenahan juga terjadi di level klub, di mana para pemain dapat merasakan kenyamanan meski gajinya tidak sebesar pemain sepak bola di Eropa. Dengan semakin banyaknya sosok-sosok profesional yang berkecimpung dalam bisnis sepak bola, potensi untuk menghargai tim yang sehat dan finansial baik akan semakin besar. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita ke untung dan rugi berbisnis sepak bola. Seperti diketahui, industri sepak bola Indonesia ini bisa menciptakan kegiatan ekonomi yang bernilai sampai dengan 3 triliun rupiah selama setahun. Nilai tersebut berasal dari pertandingan di stadion, siaran langsung di televisi, dan juga penjualan merchandise atau pernak-pernik. Dan dari sisi ekonomi, produk akhir dari industri olahraga sepak bola ada 2 pemirsa, yaitu acara tontonan di stadion dan juga siaran pertandingan di televisi.
Sedangkan untuk produk akhir berupa hiburan, tontonan stadion, perputaran uang sewa stadion, kemudian pembelian tiket, transportasi, biaya makan minum penonton, serta kostum dan pernak-pernik. Sebelum pandemi, nilai ekonomi tontonan stadion diperkirakan pemirsa mencapai 300 miliar rupiah untuk satu musim kompetisi Liga Utama. Sementara untuk produk akhir yang berupa hiburan tontonan televisi, perputaran uang terdapat di industri penyiaran, periklanan, kemudian teknologi informasi. Sementara untuk produk akhir yang berupa hiburan tontonan televisi, perputaran uangnya pemirsa yaitu tadi ada di industri penyiaran, periklanan, dan teknologi informasi dengan total 1,4 triliun rupiah sebagai perbandingan pada 2019 lalu. Harga hak siar tiap pertandingan Liga Indonesia berkisar 42 juta rupiah, sedangkan untuk Liga Inggris berkisar 130 juta rupiah. Tidak hanya soal keuntungan bisnis sepak bola di Indonesia, pemirsa, juga rawan dengan kerugian, di mana sejumlah pengamat menilai bisnis sepak bola hanya mendapatkan keuntungan laba yang kecil. Sementara itu, hanya sedikit klub sepak bola yang mencatatkan sahamnya di lantai bursa, dan di seluruh dunia yang membuat bisnis ini belum menarik di mata investor. Pemirsa, selain itu, bisnis sepak bola juga dianggap yang rawan pembajakan. Mulai dari jersey hingga hak siar sepak bola sangat rentan untuk dibajak. Kondisi yang membuat pihak klub banyak mengalami kerugian. Dan kita tahu pemirsa bahwa bisnis sepak bola ini tidak selalu menguntungkan. Misalnya kemarin pertandingan antara Indonesia pemirsa ya dengan Thailand. Mungkin banyak di antara penonton di luar wilayah Jabodetabek yang menonton pemirsa tidak melalui siaran langsung resmi di televisi, tetapi melalui streaming yang bajakan pemirsa ya. Kemudian ada semacam iklan bahwa bayar seikhlasnya gitu. Yang penting bisa menonton kan pemirsa. Nah, ini yang membuat bisnis sepak bola di tanah air salah satu contohnya rugi. Tapi dari sisi keuntungan juga banyak pemirsa. Nah, lantas bagaimana sebenarnya perkembangan industri sepak bola secara global? Kita simak kembali informasinya berikut ini. Konsep industri sepak bola pada dasarnya adalah bagaimana sepak bola sebagai sebuah event mampu menguntungkan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemain, panitia pelaksana, klub, hingga penikmat sepak bola sebagai sebuah tontonan. Nantinya suatu klub dapat memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki klub seperti penjualan pemain, penjualan tiket pertandingan, penjualan berbagai merchandise, dan untuk menarik minat investor atau perusahaan swasta agar berminat memberikan dana promosi. Sementara itu, pengelolaan sepak bola di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari harapan, di mana industri sepak bola di tanah air baru berada pada tingkatan akibat dari kegiatan utama pertandingan sepak bola atau kompetisi. Bahkan klub sebagian pelaku utama kegiatan industri sepak bola dianggap belum mampu mengelola tim untuk menghasilkan keuntungan. Adapun secara keuntungan, klub sepak bola di Indonesia sebagian besar masih dibantu subsidi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Untuk itu, langkah tepat harus segera diambil PSSI dan pemerintah, swasta, serta masyarakat jika ingin industri sepak bola menjadi tujuan dan cita-cita bersama dalam membangun sepak bola Indonesia yang berprestasi. Berbagi sumber, Aided Channel. Kesimpulannya nih pemirsa, dalam jangka panjang keterlibatan para influencer sebagai pemilik klub diharapkan dapat memberikan dampak positif klub dan dapat memperluas fanbase atau penggemar di luar pendukung tradisional di daerah dan meningkatkan nilai iklannya agar semakin banyak klub-klub di Indonesia yang mempunyai pemilik yang memiliki dana berlimpah juga. Pemerintah berharap dapat berdampak positif dengan munculnya klub-klub mapan yang akan menjadi motor kompetisi. Tidak bisa dipungkiri pemirsa bahwa seluruh liga sepak bola di dunia yang sukses pada dasarnya memiliki beberapa klub super dengan dana yang memadai, di mana klub dengan kekuatan finansial besar dapat menjamin daya tarik dan keberlanjutan kompetisi. Untuk itu, kita doakan semoga industri sepak bola pemirsa Indonesia ini kembali bangkit, bukan hanya bangkit dan jaya begitu ya, dan menjadi salah satu pilihan hiburan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dan